Apakah Bapak mengetahui kepada siapakah Tuhan telah melunasi dosa-dosa manusia? Apakah Bapak tahu kepada siapakah manusia berdosa sehingga Tuhan yang harus melunasi? Dan apakah Bapak tahu kepada siapakah Tuhan menyerahkan tubuhnya agar disalib? Kalau Bapak tahu ya tolong bagi-bagi pengetahuan ya Pak kepada kami. Oh, dengan senang hati. Saya pasti tahu. Saya ambil contoh ya. Kalau saudara berbuat salah pada saya dan keadilan saya menuntut supaya saudara harus dihukum. Tapi saya mau supaya saudara itu selamat, tidak terhukum. Bagaimana saya memberi hukuman tapi saudara tidak terhukum? Bagaimana saya tetap menghukum tapi saudara tidak dihukum? Ini aneh. Ada satu cara. Satu cara supaya saya tetap menghukum tapi orang yang bersalah itu tidak dihukum adalah di sini ada satu yang namanya prinsip penggantian. Prinsip penggantian ini berarti kalau misalnya saudara berdua ya. Saudara salah sama saya. Keadilan saya menuntut saya cambuk saudara 100 kali. Tapi karena saya mengasihi saudara, saya mau supaya saudara tidak kena cambuk. Tapi saya harus cambuk. Saya harus cambuk tapi saudara tidak boleh kena cambuk. Bagaimana saya bisa mencambuk saudara tidak kena cambuk? Dibutuhkan pengganti. Penggantinya siapa? Saudara. Geser, ganti posisinya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah saya tetap mencambuk, tapi saudara tidak tercambuk. Yang tercambuk adalah pengganti saudara. Pengganti saudara ini adalah juru selamat saudara. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan cukup menarik ditanyakan kepada Pendeta Ezra Soru terkait ketuhanan Yesus dan konsep penebusan dosa di dalam kekristenan. Apakah Bapak mengetahui kepada siapakah Tuhan telah melunasi dosa-dosa manusia? Apakah Bapak tahu kepada siapakah manusia berdosa sehingga Tuhan yang harus melunasinya? Dan apakah Bapak tahu kepada siapakah Tuhan menyerahkan tubuhnya agar disalibkan? Pendeta Ezra Soru memberikan penjelasan kepada jemaatnya. Yesus ini hanya menggantikan orang berdosa. Ini mengkambing hitamkan Yesus, sementara Yesus ini disalibkan oleh tentara Romawi, dan ketika mau disalibkan, Yesus sangat merasa ketakutan. Pertanyaan pertamanya, apakah Bapak mengetahui kepada siapakah Tuhan telah melunasi dosa-dosa manusia, sementara Yesus ini adalah Tuhan? Apakah Tuhan ini melunasi dosa kepada Tuhan? Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya bagaimana penjelasan dari Pendeta Ezra Soru. Selamat menyaksikan. Ya, ada pertanyaan lagi? Baik Pak, ada lagi pertanyaan yang masuk seperti ini. Maaf ya Pak Pendeta, umat Kristiani telah benar-benar meyakini bahwa dosa-dosanya telah dilunasi oleh Tuhan. Dan itulah sebagai tiket masuk ke surga karena belas kasihnya kepada manusia. Apakah Bapak mengetahui kepada siapakah Tuhan telah melunasi dosa-dosa manusia? Apakah Bapak tahu kepada siapakah manusia berdosa sehingga Tuhan yang harus melunasi? Dan apakah Bapak tahu kepada siapakah Tuhan menyerahkan tubuhnya agar disalib? Kalau Bapak tahu ya tolong bagi-bagi pengetahuan ya Pak kepada kami. Terima kasih GBU. Oh, dengan senang hati. Saya pasti tahu. Dan dengan senang hati beritahu pada saudara, ingat bahwa dosa itu apa? Definisi dari dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi manusia itu berdosa kepada Tuhan Allah. Tapi ingat Allah itu adalah Allah yang adil. Dosa itu dianggap sebagai satu hutang di hadapan Allah. Karena itulah maka orang yang berdosa itu berhutangnya kepada Allah. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Ezra Soru bahwa manusia ini berhutang dosa kepada Allah. Ini harus jelas ke Allah mana. Sebab di Kristen ini Allahnya ada 3. Ada Allah Bapa, ada Allah Yesus, ada Allah Roh Kudus. Apakah manusia ini berhutang dosa kepada Allah Bapa? Apakah manusia ini berhutang dosa kepada Allah Roh Kudus? Sehingga Tuhan mereka menjelma menjadi manusia untuk melakukan penebusan dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Tapi persoalannya adalah bagaimana bisa membayar dosa tapi manusianya tidak masuk neraka alias selamat. Tidak bisa. Kalau harus manusia yang membayarnya pasti binasa, tidak ada yang masuk surga. Tapi di sini kita melihat kekristenan melihat bahwa Allah bukan cuma Allah yang adil yang menghukum dosa, tapi Allah juga adalah Allah yang maha kasih. Keadilan Allah menuntut dia harus menghukum dosa. Tapi kasih Allah itu mau supaya orang berdosa itu diselamatkan. Nah sekarang kalau memang saya ambil contoh ya, kalau saudara berbuat salah pada saya dan keadilan saya menuntut supaya saudara harus dihukum. Tapi saya mau supaya saudara itu selamat, tidak terhukum. Bagaimana saya memberi hukuman tapi saudara tidak terhukum? Bagaimana saya tetap menghukum tapi saudara tidak dihukum? Ini aneh. Ada satu cara. Satu cara supaya saya tetap menghukum tapi orang yang bersalah itu tidak dihukum adalah di sini ada satu yang namanya prinsip penggantian. Prinsip penggantian ini berarti kalau misalnya saudara berdua ya. Saudara salah sama saya. Keadilan saya menuntut saya cambuk saudara 100 kali. Tapi karena saya mengasihi saudara, saya mau supaya saudara tidak kena cambuk. Tapi saya harus cambuk. Saya harus cambuk, tapi saudara tidak boleh kena cambuk. Bagaimana saya bisa mencambuk saudara tidak kena cambuk? Dibutuhkan pengganti. Penggantinya siapa? Saudara. Geser, ganti posisinya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah saya tetap mencambuk, tapi saudara tidak tercambuk. Yang tercambuk adalah pengganti saudara. Pengganti saudara ini adalah juru selamat saudara. Jadi saudaranya bebas. Keadilan saya tetap jalan karena hukuman tetap turun. Kita tahan sejenak.
Kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pendeta Esra Soru, ini sama saja mengkambing hitamkan Yesus. Karena Yesus yang tidak tahu apa-apa, sementara dia yang menjadi korban. Seperti yang dicontohkan oleh Pendeta Esra Soru. Saudara membuat kesalahan kepada saya, tapi saya memaafkan saudara. Tapi saya mau hukuman ini harus jalan. Bagaimana caranya? Caranya saudara geser, kita cari penggantinya. Ini sama saja mengkambing hitamkan orang lain. Karena kita yang berbuat, orang lain yang bertanggung jawab. Inilah beda kita dengan agama Kristen. Kalau di agama Islam, kita yang berbuat ya kita bertanggung jawab. Kalau di agama Kristen, kita berbuat, orang lain yang bertanggung jawab. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Tapi kasih saya tetap jalan karena saudara tidak jadi dicambuk. Yang dicambuk adalah pihak lain. Nah, sekarang masalahnya adalah siapa yang harus mengganti manusia untuk dicambuk atau untuk dihukum mati dalam hal ini. Nah, kalau manusia yang harus menggantikannya sendiri, ya dia tetap binasa. Karena itu di sini dibutuhkan seorang yang siap menggantikan manusia, tapi dia tidak boleh berdosa. Karena kalau dia berdosa, dia justru yang harus digantikan. Dia tidak bisa menggantikan. Karena itulah maka kita membutuhkan satu orang yang tidak berdosa, itu adalah Yesus Kristus. Allah sendiri karena Allah tidak berdosa, dia jelma jadi manusia. Sehingga sekarang ada satu manusia yang tidak berdosa. Karena dia tidak berdosa, dia layak jadi pengganti. Maka dialah yang menggantikan posisi orang berdosa. Sehingga ketika Allah menjatuhkan hukuman matinya, manusianya bebas. Tapi Yesus yang menanggungnya. Makanya Paulus mengatakan bahwa dia yang sama sekali tidak berdosa, tidak mengenal dosa, tapi dijadikan berdosa karena kita. Di dalam kitab Yesaya pasal 53 dibilang penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya. Kalau seperti penjelasan Pendeta Esra Soru, sama sekali keadilan itu tidak ada. Karena kita yang berbuat, orang lain yang bertanggung jawab. Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa Tuhan mereka menjelma menjadi manusia untuk melakukan penebusan dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Sementara Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa manusia ini berhutang dosa kepada Allah. Kepada Allah yang mana? Apakah kepada Allah Bapa atau kepada Allah Roh Kudus? Sebab Allah di dalam kekristenan itu ada 3. Dan kenapa harus Tuhannya menjelma menjadi manusia untuk melakukan penebusan dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib? Sementara itu, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia ini melakukan penebusan dosa. Dan ketika disalibkan, Yesus sangat merasa ketakutan. Di mananya Yesus mengatakan bahwa dia ini menebus dosa manusia? Tidak ada sama sekali di dalam Alkitab. Ini semua perkataan Paulus. Yesus tidak pernah mengatakan. Paulus mengatakan, Yesus itu digantungkan di atas kayu salib. Pertama, bahwa dia ini telah menebus dosa manusia. Yang kedua, dia ini telah menghilangkan kutukan. Yang ketiganya, menghapus hukum Taurat. Sementara itu, Yesus tidak pernah mengatakan dia akan menghapus hukum Taurat. Aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku melengkapi hukum Taurat. Jadi mereka dengarkan itu bukan perkataan Yesus, tapi mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.